Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, juga nikmat kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita masih menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah yang telah kita laksanakan dan akan kita lanjutkan dengan kajian. Salawat sering salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta umat Islam yang istiqomah dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dengan harapan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sholat subuh rahimahullah, kita akan lanjutkan kajian pada pagi hari ini dengan tema tata cara takbiratul ihram dalam sholat. Seseorang mengangkat kedua tangannya dan mengucapkan Allahu Akbar ketika memulai sholat. Ini dinamakan takbiratul ihram. Takbiratul ihram termasuk rukun sholat. Sholat tidak sah tanpa melakukan takbiratul ihram. Dalil bahwa takbiratul ihram adalah rukun sholat adalah hadis yang dikenal sebagai hadis al-musyi sholatuhu, yaitu tentang seorang sahabat yang belum paham cara sholat hingga setelah dia sholat Nabi bersabda kepadanya, "Arji' fasolat, ulangi lagi karena engkau belum sholat." Menunjukkan sholat yang dia lakukan tidak sah sehingga tidak teranggap sudah menunaikan sholat. Kemudian Nabi SAW mengajarkan sholat yang benar kepadanya dengan bersabda, "Jika engkau hendak sholat, ambillah wudhu, lalu menghadap kiblat dan bertakbirlah." Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Ini menunjukkan tata cara yang disebutkan Nabi tersebut adalah hal-hal yang membuat sholat menjadi sah, di antaranya takbiratul ihram. Para ulama mengatakan dinamakan dengan takbiratul ihram karena dengan melakukannya seseorang diharamkan melakukan hal-hal yang sebelumnya halal hingga sholat selesai. Sebagaimana dalam hadis diriwayatkan Abu Dawud, pembuka sholat adalah bersuci wudhu, yang mengharamkan adalah takbir, dan yang menghalalkan adalah salam. Sebagaimana kita ketahui, ketika dalam keadaan sholat kita diharamkan untuk berbicara, makan, minum, dan lain-lain hingga sholat kita selesai. Lalu bolehkah mengganti dengan ucapan Allahu Akbar? Mengganti ucapan takbiratul ihram misalnya dengan Allah Akbar, Allah Azim, atau lafaz-lafaz lain hukumnya haram, walaupun masih berupa lafaz pujian dan pengagungan terhadap Allah, karena lafaz takbir itu tauqifiyah, ditetapkan oleh dalil. Menggantinya dengan lafaz lain adalah perbuatan bid'ah. Namun para ulama berselisih pendapat jika lafaz takbir menggunakan ucapan Allahu Akbar sebagai ulama semisal Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i menganggapnya sah. Imam Syafi'i mengatakan bahwa alif lam dalam lafaz tersebut hanya tambahan, tidak mengubah lafaz makna. Dalam kitab Sifatul Sholatul Nabi halaman 53, demikian juga perihal mengganti lafaz Allahu Akbar dengan bahasa selain Arab. Yang benar, semua itu menyelisih sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh mengganti lafaz takbir dengan selain Allahu Akbar, karena hadis-hadis yang menyebutkan tentang lafaz takbir dalam sholat disebutkan hanya lafaz Allahu Akbar. Dalam hadis Abu Dawud, tidak sempurna sholat seseorang sampai ia berwudu lalu ia membasuh air wudu pada tempat-tempatnya, lalu ia berkata Allahu Akbar. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Shollu kama ra'aitu, sholatlah sebagaimana kalian melihatku aku sholat."
Hadis riwayat Bukhari. Adapun bagi orang-orang non-orang Arab yang kesulitan atau tidak bisa melafalkan takbir, sebagian ulama seperti Syafi'iyah, Hanafiyah, Abu Yusuf membolehkan melafalkan takbir dengan bahasa lain, sebagaimana sebagian ulama seperti Malikiyah dan Al-Qadi Abu Ya'la berpendapat bahwa gugur baginya kewajiban takbiratul ihram. Lalu bagaimana dengan ukuran suara ketika menyebutkan atau mengeluarkan suara takbir? Takbiratul ihram itu wajib diucapkan dengan lisan, tidak boleh hanya diucapkan di dalam hati. Lalu para ulama berselisih pendapat apakah dipersyaratkan suara takbir minimal dapat didengar oleh diri sendiri atau tidak. Sebagian ulama seperti Hanafiyah mempersyaratkan demikian, yaitu suara takbir dapat didengar oleh sebelahnya atau minimal dapat didengar oleh yang mengucapkan takbir itu sendiri. Namun yang wajib hal ini tidak dipersyaratkan. Syekh Al-Utsaimin mengatakan yang benar tidak dipersyaratkan seseorang dapat mendengar suara takbirnya karena terdengarnya takbir itu zaid objek eksternal dari pengucapan. Maka bagi yang mengklaim bahwa hal itu diwajibkan mendatangkan dalil. Syahrul Mubti. Bagaimana takbirnya orang bisu? Orang bisu atau orang yang memiliki gangguan fisik sehingga tidak bisa berkata-kata, maka ia cukup bertakbir di dalam hati. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan karena perkataan Allahu Akbar itu mencakup ucapan lisan dan ucapan hati. Tidaklah lisan seseorang mengucapkan Allahu Akbar kecuali pasti hatinya mengucapkan dan memaksudkannya dalam hati. Sehingga jika seseorang berhalang untuk mengucapkannya, yang wajib baginya adalah cukup dengan mengucapkannya dengan hati. Namun para ulama pun berbeda pendapat. Apakah orang tersebut harus menggerakkan bibirnya sambil mengucapkan di dalam hati? Sebagai ulama seperti Syafi'iyah tetap mewajibkan menggerakkan bibir, karena yang dinamakan al-qaul dalam bahasa Arab itu disertai dengan gerakan bibir. Dan jika seseorang terhalang untuk bertakbir secara sempurna, maka wajib baginya bertakbir sesuai kemampuan yang ia miliki, termasuk menggerakkan bibir. Sebagian ulama seperti Malikiyah, Hanafiyah dan Hanafiyah tidak mewajibkan karena gerakan bibir bukanlah tujuan, namun sarana atau wasilah untuk mengucapkan takbir. Sehingga ketika seseorang terhalang untuk melakukan pengucapan, maka gugur pula sarananya, dan sekedar gerakan bibir itu tidak teranggap dalam syariat. Lalu dengan cara mengangkat kedua tangan, para ulama bersepakat bahwa disyariatkan mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Hadis Bukhari, Nabi SAW biasanya ketika memulai sholat, ketika takbir untuk ruku dan ketika mengangkat kepala setelah ruku, beliau mengangkat kedua tangannya setinggi pundaknya. Namun mereka berselisih pendapat mengenai hukumnya. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib seperti Al-Auza'i, Al-Humaydi, Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim. Dan mereka adalah karena hadis-hadis menunjukkan bahwa Nabi SAW selalu mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Sedangkan beliau bersabda, "Salatlah sebagaimana kalian melihatku aku salat." Namun pendapat ini tidak tepat karena banyak tata cara sholat yang beliau selalu lakukan, seperti duduk tawarruk, duduk iftiros, berdoa iftitah dan lain-lain. Namun tidak wajib hukumnya. Bahkan ini semua tidak wajib oleh ulama yang mewajibkan mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, sehingga ada iktidar atau kegoncangan dalam pendapat ini yang benar Ibnu Munzir setelah menukil ijma' ulama bahwa mengangkat tangan ketika takbiratul ihram itu hukumnya sunnah. Lalu bagaimana dengan bentuk jari-jari dan telapak tangan ketika mengangkat takbir? Jari-jari diregangkan, tidak terlalu terbuka dan juga tidak dirapatkan. Berdasarkan hadis Ibnu Khuzaimah, biasanya Nabi SAW jika sholat beliau begini. Abu Amir perawi hadis mengisyaratkan dengan gerakan tangannya. Beliau tidak membuka jari-jarinya dan tidak pula merapatkannya. Untuk telapak tangan sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim atau Wahri, Abu Yusuf dan sebagian besar Hababillah mengajarkan mengarahkan telapak tangan lurus ke arah kiblat
ketika mengangkat kedua tangan dengan dalil jika salah seorang kalian memulai sholat hendaknya mengangkat kedua tangannya lalu hadapkan kedua telapak tangannya ke arah kiblat. Dan ada beberapa hadis yang semakna namun tidak ada yang sahih. Adapun hadis dari Wa'il bin Huzir radhiyallahu anhu, sungguh aku menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat. Ketika beliau memulai sholat, beliau bertakbir lalu mengangkat kedua tangan sampai aku melihat kedua jempolnya dekat dengan kedua lengannya. Hadis riwayat An-Nasai di Sahih Al-Albani dalam Sunnah An-Nasai. Ini bukan merupakan dalil yang sahih akan perbuatan ini, namun memang terdapat athar sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar biasanya ketika bertakbir beliau menyukai menghadapkan kedua ibu jarinya ke arah kiblat. Sebagian ulama berdalil dengan keutamaan menghadap kiblat di luar dan di dalam ibadah. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 144, sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya atau ke kiblat. Dalam hadis juga Rasulullah SAW, Masjidil Haram adalah kiblat kapan ketika hidup maupun ketika kalian mati. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini berdasarkan kesahihannya dan secara umum ini adalah pendalian yang tidak sahih tegas. Oleh karena itu yang rajin insyaallah mengarahkan kedua telapak tangan ke kiblat ketika takbiratul ihram boleh dilakukan sebagaimana perbuatan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, namun tidak sampai disunahkan. Alhamdulillah, bagian pertama di dalam takbiratul ihram ini kita bahas di mana tadi dijelaskan bahwa mengangkat kedua tangan dan mengucapkan Allahu Akbar ketika bersolat yang dinamakan takbiratul ihram ini merupakan salah satu rukun sholat, di mana rukun sholat ini harus dilakukan ketika kita hendak melakukan sholat. Ya, ini sebabnya dalam satu riwayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat sahabat sholat, namun sholatnya tidak sempurna sehingga beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan mengulangi sholatnya kembali. Ini menunjukkan sholat yang dilakukan tidak sah sehingga teranggap sudah tidak dianggap tidak menunaikan sholat. Lalu Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada sahabatnya, jika anda melakukan sholat, ambillah wudhu, menghadap kiblat dan bertakbirlah. Inilah tata cara bagaimana Rasulullah menjalankan ibadah sholat. Namun di sini juga dijelaskan mengenai ucapan mengganti Allah Akbar. Ini pun banyak beberapa pendapat, namun yang paling umum adalah di sini dibahas mengenai tetap menggunakan kata Allahu Akbar. Jadi apabila ada suatu negara atau bangsa yang sulit mengucapkan Allahu Akbar, ada sebagian ulama berpendapat bahwa gugur baginya kewajiban takbiratul ihram, karena memang ada kesulitan bagi orang non-Arab yang tidak bisa mengucapkan melafalkan takbir. Sebagian ulama seperti Syafi'iyah dan Hanabiyah membolehkan pelafazan takbir dengan bahasa lain. Lalu kemudian ukuran sholat takbir. Di sini ketika kita mengucapkan lafaz takbir bisa terdengar di sebelahnya atau paling tidak buat dirinya itu dianggap sudah melakukan persyaratan dalam mengucapkan suara takbir. Kemudian juga bagaimana takbirnya orang musuh. Nah, ini disinggung. Dalam hal ini banyak para ulama pun juga menjelaskan cukup di dalam hati. Walaupun ada sebagian ulama juga harus disertai dengan gerakan bibir. Terakhir mengangkat kedua tangan. Nah, di sini disyariatkan mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Lalu batasannya sampai mana takbiratul ihram? Ketika mengangkat tangan, yaitu dengan kedua tangannya setinggi pundak
Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan hal-hal yang berkaitan dengan takbiratul ihram ini kita bisa pahami dan tentunya ini menambah keilmuan kita dalam melaksanakan ibadah sholat. Dan tentunya sholat kita jauh lebih baik dengan apa yang disampaikan ini, dan mudah-mudahan ini bermanfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.